Halo bro, jumpa lagi di Slato Channel. Hari ini saya ada di boothnya Maxus. Nah, Maxus ini ternyata masuk dalam grupnya Indomobil, bukan dari MG ya. Dan ini dia Maxus Miva 9. Maxus Miva 9 ini merupakan premium MPV dan dia yang pertama kali electric vehicle. Ya, karena di Indonesia ini belum ada premium MPV yang electric vehicle ya, yang ada baru berteknologi hybrid. Maxus Miva 9 ini bertenaga 241 horsepower dengan menggunakan baterai lithium ion 90 kWh. Dan mobil ini dapat menempuh 520 km. Untuk pengisian baterainya, kalau dia menggunakan AC home charger itu sekitar 8,5 jam, dan kalau menggunakan DC fast charger dari 30% ke 80% itu dia butuh waktu 36 menit saja. Yuk langsung saja kita lihat detail-detail mobil Maxus Miva 9 ini. Kita mulai dari eksterior di bagian depan. Pada bagian depannya itu ada LED DRL. Nah, posisi bumpernya itu dia tidak ada grillnya ya, karena ini mobil listrik dan dia hanya ada lubang udaranya di bawah untuk pendinginan. Nah, dan ini adalah sensor radar ya untuk adaptive cruise control. Nah, headlampnya itu ada di sini. Nah, ini sudah LED projector. Nah, kalau mobil ini kan dia premium MPV, jelas pasti ada aksen-aksen chrome. Ini dia aksen chrome-nya dari sini nih, dari model vertikal sampai ke bawah. Sebagai lip spoilernya dilapisi oleh ornamen chrome. Dan di sini adalah logo Maxusnya. Maxusnya itu logonya seperti ini, Maxus. Ya, ini bukan buat variasi ya, karena ini memang logo Maxusnya dibikin model seperti itu. Ada juga yang menimbulkan kesan mobil ini premium, yaitu selain tadi aksen chrome-nya, di dekat kisi-kisi udara di bagian bawah itu ada aksen-aksen warnanya black glossy atau black chrome. Ya, ini seperti ini ya. Jadi model seperti ada grill bawah tapi tertutup, terus ada kisi-kisi udara di bawah itu dengan warna black glossy atau black chrome. Nah, sekarang kita ke eksterior di bagian samping. Ini dia fendernya. Nah, fendernya ini ada tarikan garis ya di bagian atas, dan sini ada ornamen chrome juga ya di dekat kap mesin. Ya, ini dekat kap mesin ya. Sekarang velgnya. Nah, ini kalau dia velgnya ini ya bro. Wah, kalau ini velgnya, ini sebenarnya velgnya tuh ada modelnya di dalam, tapi ini penutupnya ini kayak plastik. Ini plastik. Jadi dia ditutup dengan warna nih, model penutup velgnya itu warnanya gunmetal, warnanya gunmetal ya. Nih warnanya seperti ini, dan velgnya itu ring 19. Bannya lebarnya 235, ketebalan 55 dan ring 19. Menggunakan ban Continental Eco Contact. Secara dimensi, mobil Maxus Miva 9 ini sangat panjang dan juga sangat lebar, karena mengingat kompetitornya Alphard itu dia cuma 5 meter sedikit, 5,010 mm, berarti 5,01 meter. Sedangkan ini 5,27 meter. Lebarnya juga ini 2 meteran. Sedangkan Alphard lebarnya sekitar 1.800-an. Nah, 1.800 lebih. Ini sangat lebar, jadi dia sangat panjang dan sangat lebar.
tetapi tingginya lebih tinggi Alphard. Memang kelihatannya dari sini, dari desainnya kita lihat nih. Nah, itu ya mengenai dimensinya ya dibandingkan Alphard. Jadi kalau Anda punya garasi itu harus garasinya yang panjang ya. Jangan punya garasi yang pas-pasan ya. Ya, jangan punya garasi pas-pasan karena kalau Anda bikin 5 meter, ya ini mobil ini nggak akan cukup parkir ya. Ini kita kembali lagi nih mengenai desain eksterior di bagian samping. Ini kaca spionnya besar nih. Nah, kaca spionnya tidak menempel di bagian kacanya ya. Dia menempelnya di bagian bodi. Nah, karena ini ada di sini tambahan kaca lagi untuk mengurangi blind spot. Kaca spionnya ini sudah bisa auto retract, auto folding, dan di sini seinnya sudah LED. Nah, ini terdapat tambahan nih, ada tambahan di fender depan ini. Ini kiri dan kanan ada nih. Nah, kita akan cek ya apakah ini sen atau memang ini cuman dummy aja ya. Ya. Window line-nya ini chrome. Nah, tapi window line-nya ini chrome dari depan ini, dari sekitar fender depan. Jadi antara fender dengan kap mesin ini sudah ada tarikan window line chrome sampai ke pintu depan, pintu sampingnya, tapi dia naik. Pas di sininya window line chrome-nya naik ke atas sampai ke sana. Jadi kira-kira kayak model Z. Ya. Kalau Anda lihat ya, dia modelnya Z. Door handle-nya model tarik dengan aksesnya smart keyless entry model pencet, tapi warnanya chrome. Ini juga ada ornamen chrome di sini ya di door handle-nya. Jadi kesannya luxurious. Ya, luxurious. Dan ini juga di bagian penumpangnya, di bagian penumpang baris kedua, ini door handle-nya model tarik juga ya. Tapi dia automatic door ya. Dan ini juga ada smart keyless entry-nya model pencet. Nah, ini kita buka. Nah. Pada bagian bawah mobil ini, terdapat side body molding. Dia ada chrome-nya, ya. Dari pintu depan sampai pintu belakang tuh ada side body molding warna chrome ya. Ya, bagian situnya. Ya, sekarang kita ke eksterior bagian belakang. Nah, ini dia bagian belakangnya, eksterior bagian belakang. Yang paling saya suka sebenarnya desain lampunya ya. Cakep banget ini desain lampunya, cakep, futuristis. Nah, ini model desain stop lamp-nya. Nah, dari sini sampai ke tengah, sampai ke pinggir sana itu menyatu ya. Ada LED bar. Ada LED bar. Dan ini juga semua sudah full LED. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di bagian dekat tatakan plat nomor, ini ada 2 kamera. Nah, kamera yang ini nih kamera khusus dari kaca spion belakang loh. Nah, tampilan kamera sini nanti tampil di sana di kaca spionnya. Ya, itu kalau Anda lihat tuh. Kaca spion di bagian dalam, ya. Nah, ini untuk kamera mundurnya. Nah, di bagian bumper nih, ini lihat nih, ada tarikan garis chrome, ya. Dari kiri ke kanan, ada reflektor di ujung kiri, di ujung kanan, dan ini juga ada lampu mundurnya nih ya. Sepertinya ini lampu mundur. Ini ada reflektor, ya. Terdapat 4 titik parking sonar ya. Ya. Nah, ini mobil ini kenapa dibilang tadi nggak ada logo MG-nya, yang ada logo SAIC Motor. Nah, SAIC Motor itu yang biasanya juga dialah yang pemegang merek MG. Nah, tapi di Indonesia ini dikeluarkan di luar ATPM MG. Nah, dia di bawah naungan Indomobil, jadi SAIC Motornya tetap ada tulisannya ya. Nah, ini kaca belakangnya sudah ada defogger, sudah ada wiper, sudah ada integrated roof spoiler. Cakep ya, ada integrated roof spoiler di sini, warnanya black glossy, black chrome dengan high mount stop lamp-nya panjang nih. Mantap sih, belakang ini cakep banget. Nah, ini dia sen-nya ya kalau nyala ya, sequential. Nah, keren ya. Mantap. Ini dia bagasi Maxus Miva 9 ya, memang sangat kecil ya di sini. Memang mungkin ini nanti kalau Anda bawa penumpang lebih bisa cukup duduk di sini ya, di bagian baris ketiga. Tapi kalau bawa barang lebih kayaknya nggak cukup ini ya. Apalagi Anda kalau keluarga besar sampai penuh, barang-barangnya harus pindah ke atas, ke roof rack. Ya. Power back door pada Maxus Miva 9 ini dapat diatur sudut kemiringannya, mengingat pintu bagasi Maxus Miva 9 ini sangat besar. Ya, kita langsung saja kita masuk ke dalam, ke interiornya. Kita lihat kemewahan interiornya. Sekarang saya ada di interior mobil ini di bagian depan. Dan ini posisi driver ya.
Nah, ini posisi driver. Nih dia setirnya sudah dibalut kulit dan di bawahnya ini ya semi flat bottom ya. Nah, ini setirnya ini di sebelah kiri untuk pengaturan adaptive cruise control ya. Fitur-fitur advanced safety driving. Di sebelah kanan ini pengaturan audio steering switch, Bluetooth teleponi. Tampilan speedometernya ini dalam bentuk layar digital ya, dalam bentuk layar digital dia, karena ini produksi SAIC. Nah, produksi SAIC kan MG kan itu juga seperti ini. MG itu kan seperti ini juga, speedometer clusternya dalam bentuk satu layar monitor kecil, dia nggak dibikin jadi satu gitu ya. Sebenarnya kalau dibikin jadi satu mungkin Maxus Mifa 9 ini jauh lebih luxurious lagi ya, lebih premium lagi. Nah, di sini untuk mode berkendaranya ini ada nih tulisannya Sport. Nah, ini mode berkendaranya ya, Sport. Mode berkendara. Nah, ini jarak tempuhnya 381 km. Nah, ini untuk powernya 0. Powernya nggak ada ya. Nah, ini electric parking brake-nya posisi di sini ya. Dan mobil ini udah jalan sepertinya 17 km nih. Ini untuk posisi lampunya nih ya. Nah, ini sekarang kita ke layar monitornya nih. Layar monitornya ini menampilkan beragam multi informasi lah ya. Multi informasi ada di sini ya. Ini baik ini tadi nih untuk mengatur mobilnya nih. Ini tailgate nih ada gitu ya. Ini on gitu kan. Nah, kan. Nah, ini balik lagi. Nah, ini garage fully open angle segala macam ya. Nah, terus kembali lagi ini seat. Nah, ini mengatur seatnya, pulse, wave, walk, single, comfort, butterfly. Nah, ini driver seat message. Nah, kalau mau Anda dipijit ya biasanya khusus di baris kedua itu ya. Nah, ini seat adjustment, ada memory seat ya, memory seat. Jadi ini memory seatnya ada diatur dari sini. Nah, terus kalau yang lainnya kita lihat lagi ya lainnya. Nah, ini kita keluar dulu. Mana nih kurang sensitif. Nah, ini seat intelligent driving. Nah, ini nih advanced safety driving. Nah, collision assist mode, intelligent speed limit assistant, blind spot assist, front radar parking assist, over speed warning, monitor the driver condition. Nah, di sini semua ya. Collision assist nih kita bisa pencet nih di sini nih. Nah, nih. Nah, ini ada collision assist-nya, ada standar, low, height gitu ya, standar. Nih assist mode. Nah, assist mode nih. Oh, ini yang mengambil koreksi kalau driver nggak awas gitu ya. Nah, ini telepon, musik ya, di sini semua ya informasi. Nah, ini kalau ini kenapa sih? Nah, ini dia Apple CarPlay, radio, user manual, ini energi nih, radio ya. Ini energinya nih, energi regeneration ya, range display mode, intelligent battery heating. Jadi disinilah semua informasi yang ada ya. Jadi informasi yang ada tuh ada di sini. Informasi semua mobil Maxus Mifa 9 ini ada di layar monitor ini ya, dan dia melebar ya secara horizontal, jadi membesar ke arah samping. Nah, ini dia untuk dashboardnya ini sudah soft touch, dashboardnya soft touch. Nah, ini dilapis kulit. Nah, ini juga dashboardnya soft touch, tapi dengan materialnya mirip-mirip karbon dengan jahitan asli. Nah, ini dia AC-nya, modelnya ini seperti ini, ada tarikan garis silver. Nah, ini dia untuk AC-nya nih, mati on off. Ini suhunya ya. Ini kecepatan kipas AC-nya. Ini untuk defogger depan, defogger belakang. Ini untuk home-nya nih. Home-nya bisa pencet dari sini juga. Ya. Nah, sebagaimana mobil ini ada mobil listrik, konsol tengahnya pasti terpisah. Jadi nggak nyambung ke sini ya. Ini seperti ini dia model konsol tengahnya. Nah, ini konsol tengahnya, ini ada wireless charging, ini ada tempat cup holder, 2 air minum. Nah, ini untuk armrestnya ya, buat supirnya, buat drivernya, ini buat penumpangnya. Nah, ini kalau dipencet gini, nah bisa membuka, ya lumayan dalam ya, besar nih.
Nah, dan ini armrestnya sudah ada dibalut kulit. Dengan ini ada aksen-aksen warna silver ya, dark silver. Nah, ini di bagian bawah sini ada USB charging. Ini juga ada power outlet. Ini power outlet ya, bro. Nah, ini enggak, ini bukan wireless charging ya. Ini untuk tempat-tempat aja. Nah, kalau Anda punya barang-barang yang perlu ditaruh di sini, banyak-banyak tempat penyimpanan nih. Ya. Nah, itu lacinya tuh. Nah, ini soft opening. Nah, ini kita lihat setirnya. Sudah tilt, teleskopik ya. Nah, ini pengaturan autonya apa nih? Oke. Nah, ini pengaturan lampu sama wiper di sini ya. Ini untuk pengaturan PRND-nya loh. Nah, ini pengaturan PRND sama mengaktifkan cruise control-nya di sini. Ini mungkin mengatur ADAS-nya ya, pengaturan ADAS itu di sini. Nah, ini untuk cruise control nih, dari sini nih kelihatan nih pengaturan batas kecepatan. Ini parking brake-nya ya, parking, mundur, netral, drive. Nah, ini apa, tuas persneling-nya di sini. Nah, ini untuk lampu di sini. Ini lampu ya, ini lampu. Nah, ini untuk wiper ya. Ini dia kaca spionnya nih, keren banget nih kaca spionnya, model kamera ya. Ini dia sun visornya, sudah ada vanity mirror dengan lampu. Sun visor sudah ada vanity mirror dengan lampu. Yang di bagian penumpang depan sun visor, vanity mirror dengan lampu. Nah, ini sekarang kalau kita lihat nih, oh ini buka pintu mobilnya ya. Ini driver kalau mau mencet nih, pintu samping kiri, pintu samping kanan. Ini sunroofnya. Nah, ini yang di depan. Nah, ini sunroofnya. Ya, kalau yang belakang itu panoramik sunroofnya. Nah, ini buka sunroofnya di sini. Kalau buka panoramik sunroof yang di belakang itu di kursi bagian tengah. Ya, hazardnya ada di sini ya. Hazardnya di atas. Oke. Jok penumpang depan sudah elektrik, bisa maju mundur, naik turun, reclining, dan juga ada lumbar support. Sama dengan jok di bagian driver, sudah bisa naik turun, maju mundur, reclining, dan ada lumbar support. Sekarang kita akan coba di baris kedua, tempat duduk bosnya ya. Ya, ini sudah pilot seat. Ya, pilot seat. Nah, sekarang kita masuk aja langsung ke dalam. Oke. Saya sekarang sudah duduk di kursi pilot seat-nya. Nah, ini untuk ukuran badan saya seperti ini sangat bagus ya. Kita bisa masuk dan tidak terasa sempit. Nah, di sini nih ada pengaturan-pengaturan ya, bro, sebenarnya. Nih. Kalau Anda coba lihat dekat ke sini. Ini ada pengaturan nih. Nah, ini pengaturan nih. Nah, ini ambient, ini window, ambient light, dome light. Ini vehicle control. Nah, seat controlnya. Nih basic function, terus leg rest. Nah, nih. Nah, ini lihat nih. Ottoman-nya nih bergerak ya. Oke, ini kalau kita turunin itu bergeser turun. Nah, turun ya. Kalau naikin lagi nih gini. Ya, dia. Oke. Nah, ini sekarang kita turunin lagi. Ini kita naikin. Nah, ini dia kalau kita turunin dia otomennya makin turun nih. Nah, ini sekarang. Nah, ini reclining nih, recliningnya nih, tombolnya di sini ya. Nah, ini dia ada tempat cup holder. Nah, nih cup holder taruh sini. Nah, itu yang sebelah kiri ya, sebelah kanan nih. Ini sebelah kanan bisa kita buka nih, armrestnya juga bahannya sudah dari kulit, dibuka. Kita pencet. Set. Ya, kita ada mejanya ya. Ada mejanya di sini. Ini ada mejanya di sini. Tapi mentok. Cut. Sekarang kita masukkan kembali. Oke. Ini gimana? Ini gini. Bagus sih mobilnya kalau dari. Oke. Nah, ini kan udah gini. Kalau mau masukin lagi gini, kita yang dorong sendiri ya, nggak otomatis. Bukannya doang nih, bukannya doang semi otomatis nah. Set. Tapi kalau nutupnya
Ya kita yang nekan ya, agak pakai otot. Ya, mantep ya. Nah ini dia panoramic sunroof, ini bisa dibuka ya, ini bisa dibuka. Nih bukanya. Ah ini dia ada bukaannya nih bro, nih bukaannya nih. Nah kita buka. Ya. Kalau terbuka lebar banget ya bro, mantap banget. Kan panoramic sunroof nih bro. Wow keren banget ya bro, apalagi masa-masa mendatang, masa-masa kampanye, cocok banget. Kalau anda orang kalau anda keluarga, bawa keluarga nih, itu kan tadi orang partai politik ya, ini beda. Kalau anda bawa keluarga, anda mau jalan-jalan, anak anda bisa ngelihat dari sini nih, ngelihat alam. Kalau kita ke kebun binatang bisa ngelihat nih ya, keren ya, bisa terbuka loh ini. Sekarang Alphard yang terbaru nggak bisa model begini, karena di tengahnya sudah ada penutupnya, ya. Ya. Ini sebenarnya pengaturan joknya juga bisa di sini. Nah di atas plafonnya ini ada seperti aksen chrome juga ya. Tapi ini sepertinya ada ambient slide-nya. Nih kalau AC-nya dia di samping-samping sini loh. Nih ya kalau Anda lihat nih AC-nya di samping-samping. Ya dengan ada lampunya, lampu bacanya di sini. Ya. Nah, lampu bacanya sini tuh. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita tutup ya. Nah, kita tutup pintunya. Nah, ini kita tutup pintu, ini buka pintu. Nah, ini langsung dia nutup. Auto up and down dan dia terbuka penuh, keren banget ya bro. Nah di baris kedua ini bro, di baris kedua ini door trimnya juga sudah full soft touch ya, dilapis kulit di atasnya. Ini dia ada aksen kayak seperti karbon, ada ambient slide. Nah ini untuk tombol power window-nya ya. Nah up and down dia full auto. Nah ini door panelnya juga sudah ada material kulitnya dengan ada stitchingnya yang asli. Ini ada cup holder nih di bagian bawah. Nah di mobil ini nih, nah, kita kalau duduk sini nih dari kursi yang di depan kita itu di bawahnya ada pijakan kaki. Jadi enak kita untuk selonjoran ya. Nah dari konsol tengah di belakang ini ada tempat ini. Nah ini ini ada untuk tempat untuk ini ya, colokan listrik. Ini sebenarnya colokan listrik. Dan dia tempat ini colokan listrik ini modelnya seperti ini ya, kayak model asbak gitu. Nah kalau kita tutup. Nah kalau kita tutup itu aksennya seperti aksen karbon ya, karbon. Oke. Nah itu ini lampunya. Nah ini AC-nya ya, AC-nya itu pada bagian pilar-pilarnya di atas bagian kiri dan kanan. Dan ini lampu bacanya, ini hand gripnya. Nah AC-nya ini udah triple zone, di depan dual zone, di belakang bisa juga ngatur lagi. Dan kita kalau di sini nih kursi ini nih bisa untuk pijet juga ya, bisa untuk pijet, bisa juga untuk ini juga bisa untuk heater and cooler seat. Kita lihat nih pengaturan joknya. Nah ini pengaturan joknya sudah elektrik ya. Nih ya elektrik semua. Bahkan ini ada layarnya. Ini dari sini ini bisa ngatur untuk buka panoramic sunroof, untuk pengaturan juga ottoman-nya, untuk reclining maju mundur. Nah juga untuk untuk pijitnya juga ada ya. Ini juga ada pori-porinya, ini beneran. Ini bisa cooler seat dan heater seat. Dan kursinya itu masing-masing ada embossnya tuh, Niva 9. Dan posisi seat beltnya seperti ini ya. Dari tempat keluaran seat beltnya itu ada, dia warnanya silver glossy. Ya. Nah sekarang kita lihat apa yang ada di bawah kap mesin ini ya. Kap mesinnya sudah pakai pegas, jadi enteng banget ngangkatnya. Ini semua serba ditutup, tidak buka. Ya tempat penyimpanan sini ya, penyimpanan barang tas kecil ya, karena baterainya semua ada di bawah, di bagian bawah bodi. Nah ini kap mesinnya, di bawah kap mesin ini bukan di bawah kap mesin ya, di bawah kap bagasi kali ini ya. Di bawah kap bagasi bagian depan ini sudah cat warna bodi dan sudah ada peredam suara dan peredam panas. Buat apa juga peredam panas ya?
Nah, ini ketika lampu utamanya dinyalakan. Oke, terang ya. Ketika sen atau hazard dinyalakan, itu menggantikan posisi LED DRL-nya. Dan dia masih berkedip. Oke bro, demikianlah tadi eksterior dan interiornya Maxus Miva 9. Ya, pada kesimpulannya mobil ini kan dijual dengan harga 1,425 miliar. Ya, sedangkan rivalnya di atas itu dan masih berteknologi hybrid. Dan mobil ini sangat lebar. Tadi kita udah coba ya. Memang kita belum tahu secara detail juga Alphard yang hybrid itu seperti apa. Demikianlah tadi eksterior dan interiornya Maxus Miva 9. Jadi menurut Anda bagaimana bro? Tadi kan kita sudah lihat ya bagaimana panoramic sunroofnya dibuka sangat lebar. Ya itu memang tidak ada di kompetitornya. Dan juga tadi kemewahan kabinnya ya, terutama di kursi pilot seatnya kita bisa atur secara elektronik ya. Layarnya juga touchscreen dan dia ada di bagian kursi masing-masing baik di sebelah kiri dan kanan kursi pilot seatnya ada pengaturan. Nah juga dia sudah bisa otomatis dan juga dia sudah electric vehicle ya, dimana dia bebas ganjil genap. Jadi menurut Anda bagaimana bro? Maxus Miva 9 ini apakah dia worth to buy dengan harga 1,425 miliar dibandingkan dengan kompetitornya yang masih menggunakan teknologi hybrid dan harganya di atas 1,425 miliar yaitu 1,65 miliar. Terima kasih bro sudah menonton dari awal sampai akhir Maxus Miva 9 ini. Jika Anda menyukai video ini silakan Anda like dan berikan komentar Anda dan juga subscribe Anda dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mantap bro.